Penutupan pabrik berdampak pada ratusan Hmm. pekerja yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK PHK massal. massal, ya Allah, kasihan ya. Mau kerja lagi, apalagi guys ya. Perusahaan dari Malaysia ini guys, yang mana banyak sekali cabangnya di Indonesia, begitu guys ya, memberikan syarat-syarat untuk masuk kerja itu tidak ribet dan mudah. Artinya memudahkan rakyat Indonesia ini supaya bisa bekerja dengan mudah di perusahaan Malaysia ini di Indonesia. Jadi perusahaan apakah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Bertemu lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel. Salam serumpun, salam persaudaraan guys. Ini ada berita ya, yang mana ini berita yang tidak mengenakan juga guys ya bagi rakyat Indonesia, begitu guys ya. Ini juga informasi lah istilahnya dari Indonesia, yaitu pabrik ya, yaitu Sanken di Cikarang segera ditutup guys ya. Yang mana di sini guys ya, sebanyak 459 ya, 459 pekerja terancam kena PHK guys ya, alias diberhentikan, begitu guys ya. Jadi itulah berita yang memang yang tidak mengenakan ya guys ya, yang mana banyak sekali ratusan orang ya rakyat Indonesia ini yang putus pekerjaan, begitu guys ya. Dan lagi-lagi ini menjadikan saya juga menghubungkan ini ya dengan berbaru kemarin ya, yang mana masalah penembakan yaitu TKI ilegal di Malaysia, yang mana ya partai buruh di Indonesia, itu pun partai buruh ya, mengatakan bahwa pulangkan saja ya rakyat Indonesia ataupun para TKI, baik itu ilegal maupun yang legal di Malaysia, itu pulangkan saja ke Indonesia. Pertanyaan besar adalah, bisakah ya Bapak Said Iqbal ini ataupun Presiden Partai Buruh ini untuk memberikan pekerjaan kepada mereka-mereka yang para TKI di Malaysia ini guys ya? Apakah bisa menjanjikan untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia? Apalagi ini ya berkenaan dengan masalah ini guys ya, yang mana tutupnya pabrik ya di Indonesia, yang mana 459 orang ya terancam kena PHK guys ya. Terus mau kerja apa lagi nih di Indonesia, begitu guys ya. Jadi buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Oke, kita tengok videonya. Oke, Sanken ya. Sanken ini elektronik ya. Ya Allah. Pabrik Sanken yang berlokasi di kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, beroperasi alias tutup per Juni 2025. Oke, Juni 2025. Perusahaan elektronik asal Jepang ini telah asal beroperasi Jepun, di Indonesia guys, sejak tahun 1995. Oke. Apa alasannya ya kok bisa tutup gitu guys ya? Penutupan pabrik berdampak pada ratusan pekerja yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Ya Allah, kasihan ya. Mau kerja lagi, apalagi guys ya, kalau sudah seperti itu gitu kan. Keputusan untuk menutup pabrik di Cikarang disebut atas permintaan langsung dari perusahaan induk di Jepang dengan alasan utilitas. Oke, utilitas. Ini perusahaan besar guys ya, Sanken Indonesia. Selain berdampak pada pekerja, penutupan pabrik juga mempengaruhi ekonomi lokal di sekitar Cikarang, Kabupaten Bekasi. Iya betul guys. Wah, kasihan ya. Ratusan orang guys ya putus pekerjaan gitu ya. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Sanken Indonesia, Dedi Supriyanto, mengungkapkan bahwa pengumuman terkait penutupan pabrik dan PHK massal sudah disampaikan sejak Februari 2024. Oh, untung ini pemberitahuannya sudah lama guys ya, dari Februari gitu kan. Jadi sempatlah istilahnya untuk mencari pekerjaan lagi gitu guys. Tapi ya sebanyak 459 tenaga kerja diperkirakan akan kehilangan pekerjaan akibat dihentikannya operasional pabrik tersebut. Ya Allah, sudahlah, mencari pekerjaan itu susah. Syaratnya juga
yang berat-berat syaratnya begitu guys untuk masuk kerja. Ini ditambah lagi Ya, sebenarnya PHK, ya informasi PHK Allah. massal diumumkan oleh manajemen itu sudah diumumkan bulan Februari 2024. Oh, sudah 2024. Kita juga ya kaget lah pas waktu pengumuman itu. Ya Allah. Tapi kita apresiasi karena pemberitahuan itu sejauh-jauh hari bahwa manajemen mengumumkan berhenti produksi bulan Juni 2025. Oke. Sehingga pekerja masih ada waktu sekitar 1,5 tahun untuk mempersiapkan terkait PHK itu. Oh, syukur gak ya? Sebabnya apa sih Bang, perusahaan ini? 1 tahun yang lalu. Secara yang kita dengar itu memang perintah dari mother company yang dari Jepang. Perusahaan Jepang lagi guys ya. Pastinya karena proses produksi yang memang tidak sesuai dengan target, mungkin itu yang menjadi. Oke. Memang produknya pangsa pasarnya atau seperti apa? Untuk lebih detailnya saya tidak paham itu terkait itu. Tapi komunikasi karyawan dengan perusahaan sendiri sejauh ini seperti apa untuk kompensasi? Untuk komunikasi sih kita baik, setiap minggu kita diskusi terkait kompensasi, kita berunding. Oke. Hasil dari itu terakhir seperti apa? Kenapa? Hasil rundingan terakhir rundingan. jadi gini, dari manajemen memang berkomitmen untuk menyelesaikan ini dengan baik. Oke. Bahwa kompensasi yang diberikan oleh perusahaan itu juga akan ya buat karyawan itu biar senang lah itu. Prinsipnya manajemen menyampaikan itu. Ya memang kita ada namanya perjanjian kerja bersama ya, bahwa PT Sanken sudah memberikan sesuai dengan perjanjian kerja bersama. Tapi yang kami minta adalah semacam kompensasi atau ganti rugi, bahwa di pasal 62 AI Undang-Undang 13 2003 memang di situ bahwa ketika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja maka harus ganti rugi. Oke. Nah, ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan saat ini memang sudah diberikan 6 bulan upah. Oh, 6 bulan gaji ya. Memang idealnya pasaran di elektronik itu sekitar 60 kali gitu untuk kompensasi. Jadi saat ini kita memang mengajukan itu. Oke. Akan tetapi memang angka 60 itu kan permintaan dari kita ya. Itu nanti kita melihat realistisnya sebenarnya berapa sih yang perusahaan itu mampu. Oke. Jumlah karyawan berapa? Kalau total karyawan saat ini 459 atau 447 lah. Oh, 400 lebih kan guys ya. Wah. Mas, dengan ini apa harapan karyawan sendiri ke depannya seperti apa? Tentu gini, kita sebagai pekerja tentu pengen ya bekerja sampai selesai ya, sampai usia pensiun. Tapi Iya, betul, karena betul. perusahaan dari induknya memang sudah tidak melanjutkan, maka harapan kita ya apa yang menjadi tantangan ke depan kita bisa berdiskusi dengan perusahaan. Misalkan kayak kita kan ada pekerja yang memang mau bekerja kembali. Oke. Kita coba meningkatkan skillnya. Terus ada pekerja yang memang pengen wirausaha. Coba kita beri semacam kayak pelatihan wirausaha. Terus juga ya namanya kita pekerja nanti mendapatkan uang PHK pesangon. Maka kita juga meminta pengelolaan keuangan gitu supaya pekerja ini bijak menggunakan uang hasil dari pesangon itu. Pihak manajemen PT Sanken Indonesia masih menjalani komunikasi dengan para karyawan terkait kompensasi atau pesangon akibat PHK. Oke guys ya, itulah tadi yang mana itu berita yang memang ya sedih juga guys ya terhadap para rakyat Indonesia yang mana karyawan yang mana di perusahaan induk itu dari Jepang guys ya, Jepun ini melakukan penutupan ya pabriknya di Indonesia begitu guys. Itu artinya banyak ratusan orang rakyat Indonesia ini kehilangan pekerjaannya begitu guys ya. Tetapi saya juga respect juga terhadap perusahaan ini ya, bahwa memberitahu itu sudah 1 tahun ya, dari untuk penutupannya itu sudah diberitahukan daripada tahun 2024 ya, bulan Februari. Artinya sudah 1 tahun ya diberitahu bahwa akan tutup ya perusahaannya. Jadi bisalah istilahnya untuk mencari pekerjaan lainnya lagi gitu guys, seperti itu ya. Dan
yang mana di Indonesia ya, yang mana banyak sekali istilahnya untuk syarat-syarat untuk masuk kerja itu banyak sekali, dengan penampilan menarik lah, usia segala macam lah, istilahnya tidak boleh usia yang umurnya sekian tahun. Artinya banyak sekali syarat-syarat yang memang harus dipenuhi bagi yang ingin bekerja di Indonesia begitu guys ya. Artinya apa? Ya udahlah, orangnya banyak, rakyatnya banyak begitu guys ya. Banyak juga pula syarat-syarat yang memang agak rumit begitu guys ya, sehingga banyak sekali nih rakyat Indonesia yang ingin bekerja tetapi tidak bisa bekerja alias menganggur. Karena apa? Karena banyaknya syarat-syarat tertentu yang untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Tetapi di video kali ini kita tengok guys ya, bagaimanakah ya ini perusahaan dari Malaysia di Indonesia membuka cabang gitu guys ya, dan banyak sekali cabangnya di Indonesia begitu guys ya. Yang mana di sini ya beritanya adalah syarat-syaratnya itu sangat tidak terlalu ribet begitu guys ya. Jauh berbeda dengan syarat-syarat pekerjaan yang ada di Indonesia begitu. Tapi ini perusahaan dari Malaysia ini guys, yang mana banyak sekali cabangnya di Indonesia begitu guys ya, memberikan syarat-syarat untuk masuk kerja itu tidak ribet dan mudah. Artinya memudahkan rakyat Indonesia ini supaya bisa bekerja dengan mudah di perusahaan Malaysia ini di Indonesia. Jadi perusahaan apakah ini ya? Mari kita tengok sama-sama videonya guys. Beratur panjang, antrian panjang beratur melamar kerja di Indonesia. Di saat makin susah cari kerja di Indonesia. Oh ini Bang Tarmajis Rumpun ya. Serikat daripada Malaysia. Serikat. Yang malah justru bagi peluang kerja dengan syarat yang jauh lebih mudah, tanpa batasan usia, tinggi badan, dan gaji yang lebih transparan. Masya Allah. Nanti linknya saya sertakan di Kerja deskripsi susah, ya, boleh korang Syarikat Malaysia datang beri harapan bagi anak muda Indonesia. Di suatu pagi yang cerah, di sebuah kota yang penuh hiruk-pikuk kehidupan, seorang pemuda bernama Adi duduk di bangku kecil depan rumahnya. Kopi hitam di tangannya masih mengepul, tapi pikirannya jauh melayang. Ia baru saja pulang dari wawancara kerja yang kesekian kalinya. Harapannya kali ini lebih besar, tapi seperti biasa, hasilnya tetap sama, penolakan. Maaf, kami mencari kandidat di bawah usia 25 tahun, kata petugas HRD perusahaan itu dengan senyum simpul yang lebih terasa seperti tamparan bagi Adi yang baru berusia 27 tahun. Bukan hanya sekali ia mendengar alasan itu, tetapi sudah berkali-kali. Jika bukan umur, alasan lain yang muncul adalah tinggi badan, pengalaman, betul, atau bahkan syarat-syarat yang terasa tak masuk akal. Adi hanya bisa menghela napas panjang. Namun, di saat harapannya mulai memudar, sebuah kabar baik datang dari arah yang tak disangka-sangka. Sebuah perusahaan asal Malaysia bernama Mr. DY membuka lowongan kerja di Indonesia. Bukan hanya itu, syaratnya pun sangat berbeda dari kebanyakan perusahaan di sini. Tidak ada batasan usia, tidak ada ketentuan tinggi badan, bahkan pengalaman kerja pun bukan hal yang wajib. Apakah ini benar-benar nyata? Pikir Adi. Antrean panjang, harapan yang hidup kembali. Keesokan harinya, Adi pergi melamar di Mr. DY. Sesampainya di lokasi rekrutmen, ia terkejut. Ratusan, bahkan mungkin ribuan orang sudah berbaris mengantre. Ada yang masih muda, ada juga yang sudah berumur. Mereka semua datang dengan satu tujuan, mendapatkan pekerjaan. Tidak. Allahu Akbar. Ternyata Mr. DIY ini juga guys banyak di kota saya guys ya, khususnya kota Pontianak ya. Banyak sekali guys ya Mr. DIY ini, dan menjual itu banyak bermacam-macam produk istilahnya, dari perlengkapan tukang begitu guys, gergaji, tokul segala macam, dan banyak lagi lah istilahnya, lengkap lah istilahnya apa-apa yang dijual di Mr. DIY ini. Tetapi ternyata ini adalah perusahaan ya dari Malaysia, yang mana banyak sekali membuka cabang di Indonesia begitu guys ya. Terima kasih sekali lagi ya guys ya buat perusahaan asal Malaysia ini, yang mana memberikan peluang pekerjaan bagi rakyat Indonesia, yang mana saat ini banyak sekali istilahnya rakyat Indonesia ini yang mengeluhkan dengan masalah ini guys ya, untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia gitu guys ya. Banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu syaratnya pun ya
apa ya, tidak masuk akal juga guys ya, yaitu dari umurnya ya harus sekian tahun begitu guys ya, tinggi badan begitu guys ya, apalagi ya banyak sekali lah syarat-syarat yang memang tidak dimasuk akal istilahnya untuk bekerja di Indonesia ini guys ya. Dan itu artinya banyak memutus memutus harapan ya bagi banyak rakyat Indonesia, terutama nih mungkin yang tinggi badannya tidak terlalu tinggi gitu guys ya, umurnya juga yang agak tidak muda begitu guys ya, tetapi ingin bekerja ya untuk menafkahi anak istrinya begitu guys ya. Tetapi ini perusahaan dari Malaysia ini membuka peluang pekerjaan bagi rakyat Indonesia dan dengan syarat yang sangat ringan begitu guys ya, dan mudah untuk rakyat Indonesia ini untuk masuk bekerja di Mr. DIY ini. Terima kasih sekali lagi guys ya buat perusahaan Malaysia ini yang Masya Allah yang memberikan kemudahan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Terima kasih banget guys ya. Bagaimana pandangan teman-teman ya? Boleh komen di kolom komentar. Saya tadi sampai meremang ya guys ya, sampai merinding bagaimana melihat mendengar ya istilahnya perusahaan dari Malaysia ini Mr. DIY ini membuat banyak lapangan pekerjaan di Indonesia dan membuatkan syarat itu sangat ringan ya, sangat mudah untuk para mungkin yang tidak berumur muda lagi untuk bisa tetap bekerja. Masya Allah. Oke, kita next ya. Ada yang terlihat lebih unggul dari yang lain, tidak ada yang lebih diutamakan karena tinggi badan atau parasnya. Betul. Semua berdiri di garis yang sama. Masya Allah. Seorang pria berusia sekitar 50-an berdiri di sebelah Adi. 50-an Dengan senyum tahun ramah, juga bisa. ia menyapa, "Anak muda, kau juga melamar di sini?" Masya Allah. "Iya, Pak," jawab Adi sambil tersenyum. "Hebat sekali ya. Ada perusahaan yang mau menerima pekerja tanpa memandang usia. Saya sudah lama mencoba melamar kerja di mana-mana, tapi selalu ditolak karena umur saya sudah lebih dari 45 tahun. Betul guys. Saya pikir, saya sudah tidak punya peluang lagi. Tapi hari ini, saya merasa seperti diberi kesempatan kedua." Mendengar itu, Adi semakin yakin bahwa ia berada di tempat yang tepat. Mr. D, syarikat yang berbeda. Banyak orang di Indonesia mengeluhkan betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan. Namun, Mr. D datang dengan membawa angin segar. Perusahaan asal Malaysia ini membuka lowongan kerja di seluruh Indonesia dengan syarat yang manusiawi dan transparan. Tidak ada diskriminasi usia, gaji dan lembur jelas, serta peluang yang sama untuk semua orang. Kami tidak melihat berapa umurmu atau seberapa tinggi badanmu. Kami hanya melihat seberapa besar semangat dan tekadmu untuk bekerja, kata salah satu perwakilan perusahaan. Pernyataan itu menggema di hati para pencari kerja, termasuk Adi. Gaji yang ditawarkan pun jelas, sekitar Rp35 juta per bulan, dengan tambahan uang lembur sebesar Rp20.000 per jam. Jam kerja juga wajar, 8 jam per hari, seperti standar di banyak negara maju. Selain itu, bagi yang membutuhkan, Mr. D bahkan menyediakan tempat tinggal bagi karyawan di beberapa posisi. Tidak ada persyaratan harus memiliki ijazah tinggi atau pengalaman bertahun-tahun. Yang penting adalah niat dan kemauan bekerja. Inspirasi dari Malaysia, pekerja usia 60 tahun yang masih kuat. Saat Adi berdiri menunggu gilirannya, seorang pekerja senior dari Malaysia berbagi cerita inspiratif. "Di tempat saya bekerja dulu di Malaysia, ada seorang makcik berusia 60 tahun yang masih bekerja di gudang. Ia bisa mengangkat 10 kotak air mineral sehari tanpa mengeluh. Sedangkan ada anak muda yang baru mengangkat 1 kotak saja sudah mengeluh sakit punggung." Cerita itu menjadi tamparan bagi banyak orang, bahwa semangat dan kerja keras jauh lebih berarti daripada sekadar usia atau kekuatan fisik. Di Malaysia, orang-orang diberi kesempatan bekerja tanpa diskriminasi. Jika seseorang masih mampu dan mau bekerja, maka mereka diterima. Coba lihat di sini, di Indonesia, begitu banyak anak muda yang masih kuat tapi tak diberi peluang hanya karena umur mereka sudah lewat batas rekrutmen. Sedangkan di Malaysia, selama kau masih mau bekerja, kau tetap bisa bekerja. Inilah yang membuat Malaysia terus maju, lanjut pria itu. Harapan baru bagi Indonesia. Hari itu menjadi titik balik bagi Adi dan banyak pencari kerja lainnya. Mr. D bukan hanya sekadar perusahaan retail yang ingin memperluas bisnisnya di Indonesia, tetapi juga membawa perubahan besar dalam dunia kerja. Allahu Akbar.
sumpah guys, terharu ya, sampai meremang guys ya. Bagaimana melihat berita ini gitu guys ya. Allahu Akbar. Di mana di Indonesia banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu guys, yang tidak masuk akal. Tinggi badan, pengalaman, yang harus punya pengalaman. Bagaimana kalau orang-orang ataupun para anak muda yang baru lulus sekolah gitu guys ya, lulus kuliah, yang memang belum punya pengalaman sama sekali, bagaimana untuk bisa bekerja di sini gitu guys ya. Tetapi Mr. DIY ini memberikan peluang yang sangat besar sekali buat rakyat Indonesia gitu guys ya, khususnya nih rakyat di kota saya begitu guys ya. Memang Mr. DIY ini banyak sekali cabangnya di kota Pontianak ini guys ya. Dan ternyata ini adalah Masya Allah, syaratnya itu tidak harus berpengalaman panjang, tidak harus umurnya harus sekian gitu guys ya. Artinya orang-orang yang tidak muda lagi pun bisa bekerja di Mr. DIY ini guys. Allahu Akbar. Terima kasih sekali lagi guys ya buat perusahaan ya asal Malaysia ini yang membuat banyak sekali peluang buat rakyat Indonesia, yang mana di Indonesia awalnya itu putus harapan guys ya untuk mendapatkan pekerjaan begitu guys, dengan umur yang lumayan istilahnya tidak muda lagi. Tetapi dengan adanya Mr. DIY ini ataupun Mr. DIY ya, membuatkan rakyat Indonesia ini banyak sekali tertolong oleh perusahaan Malaysia ini. Masya Allah. Sebenarnya ini juga harus menjadi contoh besar buat perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia begitu guys ya. Dan saya pun berharap ya semoga ada rezeki begitu guys ya, punya uang banyak begitu guys ya, untuk bisa mendirikan perusahaan ataupun mendirikan suatu tempat pekerjaan, peluang pekerjaan lah buat rakyat Indonesia begitu guys ya. Apalagi ini bisa menggaji sampai 3,5 juta rupiah. Bayangkan guys ya, dengan ada juga uang lemburnya yang jelas begitu guys ya. Kalau perusahaan-perusahaan lain kadang mungkin ada yang gaji, bukan perusahaan sih, gaji-gaji yang memang 1 juta lebih begitu guys, 2 jutaan. Tetapi ini 3 juta lebihan gitu guys ya. Ya, dan dengan syarat yang sangat meringankan buat pekerja begitu guys ya. Artinya umur-umur yang tidak mudah lagi pun bisa bekerja di perusahaan Malaysia ini guys. Ini juga menjadi contoh buat para perusahaan yang punya owner di Indonesia, bagaimana nih membuatkan syarat-syarat itu diturunkan lah istilahnya begitu guys ya. Rakyat ataupun orang Malaysia saja guys ya berpikiran yang sangat luas ke depan, bagaimana membuatkan membuka cabang sebanyak-banyak mungkin di Indonesia begitu guys ya. Supaya apa? Supaya banyak lagi rakyat Indonesia ini yang bisa bekerja begitu guys ya, bisa mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya guys ya. Sebenarnya ini menjadi contoh nih ya buat rakyat Indonesia, buat owner-owner, orang-orang Indonesia yang punya perusahaan gitu guys ya, untuk bisalah menurunkan syarat-syaratnya supaya bisa membantu banyak lagi rakyat Indonesia untuk bisa bekerja gitu guys ya. Bukan hanya lihat dari umurnya, pengalaman pekerjaannya harus sekian tahun begitu guys, tapi benar-benar mengutamakan bagi orang-orang yang ingin bekerja begitu guys ya, dan mempunyai keinginan istilahnya, semangat yang besar untuk bekerja. Berilah peluang kepada mereka gitu guys ya. Masya Allah, terbaik ya Malaysia. Saya sampai meremang guys ya. Allahu Akbar. Oke, next ya. Perusahaan ini menunjukkan bahwa pekerjaan seharusnya tentang kemampuan dan kemauan, bukan tentang batasan yang tidak relevan. Iya, betul. Banyak perusahaan lokal yang menetapkan syarat berat bagi para pelamar, membuat banyak anak muda kehilangan harapan. Namun, Mr. DIY datang dengan pendekatan yang berbeda, lebih inklusif dan adil. Ini bukan hanya tentang membuka lapangan kerja, tetapi juga tentang memberikan peluang yang setara bagi semua orang. Ketika akhirnya Adi mendapatkan panggilan kerja dari Mr. DIY, ia merasa seperti mendapatkan kehidupan baru. Ia tahu, ini bukan hanya pekerjaan biasa, tetapi simbol dari perubahan yang lebih besar. Ia berharap perusahaan-perusahaan lain di Indonesia bisa mengikuti jejak Mr. DIY, memberikan kesempatan kepada lebih banyak orang tanpa diskriminasi. Harus mencontoh, Hari itu, Adi melangkah pulang dengan senyum di wajahnya. Bukan hanya karena ia mendapat pekerjaan, tetapi karena ia tahu bahwa harapan masih ada. Dan harapan itu datang dari tempat yang tak disangka-sangka, dari sebuah perusahaan Malaysia yang peduli akan masa depan pekerja Indonesia. Terima kasih, Mr. DIY.
Semoga langkahmu bisa menginspirasi banyak perusahaan lain untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih adil dan transparan. Lebih adil, guys. Seiring matahari yang mulai terbenam, Adi duduk di beranda rumahnya. Ia menatap langit jingga dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dihargai. Ia merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Pekerjaan yang selama ini terasa seperti mimpi yang tak tergapai, kini ada di depan mata. Tapi lebih dari itu, pengalaman ini mengajarkannya sesuatu yang jauh lebih berharga. Dunia kerja bukan sekadar soal siapa yang paling muda, siapa yang paling tinggi, atau siapa yang memiliki ijazah paling mentereng. Dunia kerja adalah tentang siapa yang memiliki semangat untuk berusaha, siapa yang mau bekerja keras, dan siapa yang tidak takut menghadapi tantangan. Banyak orang seperti Adi di luar sana. Mereka ingin bekerja, ingin menghidupi keluarga, ingin menjadi bagian dari masyarakat yang produktif. Namun, seringkali sistem membuat mereka merasa tidak cukup baik hanya karena usia atau latar belakang pendidikan mereka. Tapi hari ini, ada harapan. Mr. DY telah membuktikan bahwa dunia kerja yang lebih adil dan transparan bukan hanya sekadar impian. Pesan untuk semua orang, mari kita saling menghargai. Kisah ini bukan hanya tentang satu perusahaan atau satu individu. Ini adalah tentang bagaimana kita semua bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Bintang bersinar untuk para pencari kerja, jangan pernah menyerah. Setiap orang memiliki jalan rezekinya masing-masing. Jika satu pintu tertutup, selalu ada pintu lain yang bisa terbuka. Yang penting, jangan berhenti berusaha dan terus tingkatkan diri. Bintang bersinar untuk para pengusaha dan perusahaan. Inilah saatnya untuk melihat pekerja sebagai manusia seutuhnya. Berikan kesempatan kepada mereka yang benar-benar mau bekerja keras, bukan hanya kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat yang tidak selalu relevan. Bintang bersinar untuk kita semua, mari belajar untuk lebih menghargai satu sama lain. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena usia, latar belakang, atau penampilan mereka. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang mau mendukung, bukan sekadar menghakimi. Hari ini, kita melihat bagaimana sebuah perusahaan dari Malaysia datang membawa perubahan positif bagi anak muda Indonesia. Tapi perubahan yang lebih besar harus dimulai dari kita sendiri. Bayangkan jika setiap perusahaan di Indonesia bisa memberikan kesempatan yang sama seperti Mr. DY. Bayangkan jika setiap orang di Indonesia bisa saling mendukung daripada saling menjatuhkan. Dunia kerja akan menjadi tempat yang lebih baik. Adi menatap langit sekali lagi. Ia tersenyum. Hari ini, ia belajar sesuatu yang akan ia ingat seumur hidupnya. Bahwa selama kita mau berusaha dan percaya pada diri sendiri, selalu ada harapan. Tapi jangan lupa untuk berbagi cerita ini kepada teman-teman kalian. Balon ucapan tulis di komentar pendapat kalian tentang dunia kerja di Indonesia. Pak Upin jangan lupa like, subscribe, dan terus dukung channel ini untuk lebih banyak cerita inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Lowongan kerja di Mr. DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Ini boleh dijadiin contoh ya buat para perusahaan-perusahaan yang lagi nyari kerja lain. Menurut gue ini udah bagus banget karena ini udah kayak standar di luar negeri ya. Pertama kita lihat kerja 8 jam dari jam 8 pagi sampai jangan jam 4 sore. 8 jam kerja. Sangat amat jelas 3,5 ya. Jam kerjanya sudah dalam jelas. 1.000 ringgit ya? Udah gitu gaji 3,5 juta per bulan. 3,5 juta guys. Kalau ada lembur dikasih 20.000 per jam. Sangat jelas. Laki dalam 7 ringgit lah. Jadi tidak ada yang wajib laki-laki atau enggak laki perempuan boleh masuk gitu loh ya. Tidak ada batasan usia. Nah ini ya, ini yang gue suka nih ya. Tidak ada batasan usia. Bukan kayak 25 tahun maksimal, 35 tahun maksimal, berpenampilan menarik, ini tidak disebutkan sama sekali. Masya Allah. Mantap banget sih ini. Pengalaman dan ijazah tidak diutamakan. Ya. Jadi pengalaman dan ijazah tidak diutamakan. Allah. Disediakan tempat tinggal lagi. Menginap. Dapat tempat tinggal. Enggak cuy. Bagian produksi, bagian gudang. Nah, SOP, supir. Maksudnya job desk-nya jelas nih ya, yang dia perluin apa sama supir. Menurut gue ini udah keren banget ya. Ini bener-bener kayak perubahan sih menurut gue. Dan thank you buat Mr. DIY karena lu udah bisa menjadi leader dalam hal urusan
lowongan pekerjaan ini. Lowongan pekerjaan. Sangat membantu. Perusahaan lain ya bisa mengikuti jejaknya. Betul. Harus Ya, mencontoh, nggak perlu guys, ya. disebutin, harus agama ini, Iya. juga umurnya maksimal sekian, berpenampilan menarik ya. Aduh, pokoknya yang biasa gue lihat tuh kayak ribet banget. Kalau ini semuanya sudah jelas. Gaji, lembur, semuanya Betul. jelas banget. Allahu Akbar. Ini yang membuat saya pun meremang, guys ya. Yang mana ini apa jasa besar lah istilahnya bagi jasa besar yang dilakukan oleh perusahaan asal Malaysia ini yang banyak sekali memberikan peluang pekerjaan bagi rakyat Indonesia, yang mana ini pun syaratnya itu yang membuat saya tuh Masya Allah. Kebanyakan ya perusahaan-perusahaan di Indonesia begitu guys ya, banyak memberikan syarat-syarat tertentu ya, umur yang harus sekian begitu guys ya, tinggi badan begitu guys ya, apalagi ya pengalaman, harus berpengalaman berapa tahun begitu guys ya. Bagaimana nasib para orang-orang yang memang baru lulus kuliah, lulus sekolah begitu guys ya. Bagaimana untuk mencari pekerjaan sedangkan harus punya pengalaman sekian tahun begitu guys ya. Lagi pula umurnya juga harus sekian. Bagaimana orang-orang yang umurnya yang tidak muda lagi untuk mendapatkan pekerjaan begitu guys ya. Itu yang membuat saya itu respect sekali terhadap perusahaan Malaysia ini guys ya. Terima kasih sekali lagi buat perusahaan Malaysia ini yang Masya Allah memberikan peluang pekerjaan yang sangat banyak lagi di Indonesia begitu guys ya. Terima kasih banyak guys ya. Semoga para orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia yang mempunyai perusahaan-perusahaan juga bisa belajar dari perusahaan Malaysia ini guys ya. Bagaimana memberikan syarat-syarat itu yang relevan begitu guys, yang memudahkan untuk para pencari pekerjaan. Ya itu semoga bisa menjadi contoh. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya ya? Komen saja di kolom komentar. Saya tunggu komentar terbaik teman-teman semuanya ya. Oke guys, betul itu dulu video ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Pohon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.